Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa afdhalin nabiyyin habibina wa syafi'ina Muhammadin ar-rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, ngiring lanjutan muzakarah kitab Safinatun Najah. Di sore mangkin niki ngiring bahas mengenai fardu wudu. Setelah kemarin di hari Senin sampun muzakarohan mengenai syarat-syarat istinja menggunakan batu. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi sairil ulama'i fid daraini amin, ila an qala faslun furudul wudu'i sittatun. Faslun ay hadza faslun, bermula ini yaitu suatu fasal. Furudul wudu'i, bermula fardu wudu, sittatun yaitu 6. Furud jamak dari fardin. Secara bahasa al-fardu huwa an-nasibu wal lazimu. Farud itu secara nasab, secara lughah berarti nasib, bagian. Makanya pembagian harta waris disebut ilmu faraid karena berisi bagian-bagian dari ahli waris terhadap harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Atau lazim, wajib. Maka fardu ini bisa mutaradib, bersinonim dengan kata lazim, wajib, yang dalam usul fikih dikatakan dimaknakan ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apa-apa yang mendapatkan pahala atas mengerjakannya dan mendapatkan siksa atas meninggalkannya. Furud juga bisa mutaradib dengan rukun, fardu dengan rukun. Nah, di sini kata furudul wudu dalam arti arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu yang tidak akan mungkin terjadi wudu kecuali dengan dia itu ada 6. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama, bermula yang pertama yaitu niat. Niat secara bahasa artinya al-qasdu, kehendak. Tapi secara syarak niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, berkehendak melaksanakan sesuatu yang langsung dibarengi dengan pekerjaannya. Itu arti niat. Maka berbeda antara niat dengan azam. Kalau berazam hanya kehendak mutlak, tetapi mungkin akan dilaksanakan atau tidak.
saya akan pergi, tapi tidak langsung pergi, itu bukan niat namanya menurut syara, tetapi secara bahasa niat. Secara syara, niat adalah hendak melakukan sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan. Gitu. Maka di dalam ibadah, niat itu harus dilakukan di awal ibadah. Kalau wudu, yang pertama kali dilakukan rukun wudu itu adalah mengusap atau membasuh muka. Maka niat harus berbarengan dengan membasuh muka. Lek sembahyang pertama kali saat tegawe takbiratul ihram, maka niat harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Kecuali puasa. Kalau puasa, awal puasa itu adalah dengan terbit fajar. Akan tetapi sangat sulit sekali untuk mengetahui awal terbit fajar tersebut dengan pasti, dengan tahqiq. Kalau terlambat sedikit berarti sudah lewat masuk fajar. Kalau belum masuk fajar berarti belum masuk waktunya. Maka sulit sekali, sehingga agama tidak memerintahkan kita untuk melakukan hal yang sulit. Karena itu untuk memudahkan, maka niat untuk puasa itu di waktu malam hari sebelum mulai ibadahnya. Sehingga kata ulama, itu azam namanya, tapi azam qoma maqaman niyah. Azam yang mengganti posisi niat. Karena niat sulit. Sesuatu yang sulit jangan dikerjakan. Maka untuk puasa niatnya itu diganti dengan azam. Disebut niat maqamal azam maqaman niyah. Atau sebut tadi itu pengecualian. Semua ibadah niatnya ada di awal kecuali puasa. Jadi bisa mengatakan namanya niat, tapi pengecualian tepatnya kalau yang lain itu di awal ibadah kecuali puasa, atau bisa dikatakan dia bukan namanya niat, azam, akan tapi azam qoma maqaman niyah. Azam yang menempati tempatnya niat. Jadi dalam fikih, dalam syariat, hampir niat itu masuk. Innamal a'malu binniyat masuk ke dalam semua bab fikih. Karena niatlah yang membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah, antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, antara ibadah dan adah, antara rutabil ibadah. Yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi junub, niat. Yang membedakan antara mandi junub yang wajib dengan mandi sunnah Jumat misalkan, niat. Jadi niatlah yang menjadi pembeda. Apa hukum niat? Kalau di wudu sudah menekan rukun, tapi di ibadah yang lain secara golib, secara biasa dia wajib berniat. Artinya tidak sah suatu ibadah tanpa niat. Goliban sebagian besar pada umumnya. Artinya ada juga hal-hal yang tidak membutuhkan niat. Misalkan sesuatu yang jelas tidak ada tasyabuhnya antara ibadah dengan adat. Membaca Al-Quran walaupun tidak berniat sudah mendapatkan pahala ibadahnya. Mengapa? Karena kalau membaca Al-Quran sudah pasti itu adalah ibadah, zikir.
dalam satu kaul juga dijelaskan memandikan jenazah itu bukan hukum niatnya tidak wajib. Memandikan jenazah itu wajib tetapi niatnya tidak wajib. Beda dengan mewudukkan jenazah itu perbuatan sunnah tetapi niatnya wajib. Jadi ada perbuatan wajib niatnya sunnah, ada perbuatan sunnah niatnya wajib dalam jenazah. Itu memandikan jenazah wajib tetapi niat untuk memandikannya itu hukumnya sunnah. Walaupun tidak niat, yang penting rata kita mandikan air sampai merata ke semua permukaan tubuhnya, maka sah mandinya. Tetapi ketika kita mewudukkan jenazah itu hukumnya sunnah, tapi tanpa diniatkan maka tidak sah wuduknya. Rukun wuduk yang pertama adalah niat. Apa niat kita berwuduk? Niat berwuduk, niat mengangkat hadas asghar, hadas kecil. Atau niat untuk bersuci untuk sholat. Saya berniat bersuci untuk sholat. Saya berniat mengangkat hadas asghar. Atau saya berniat fardu wudhu. Atau yang paling singkat, saya berniat wudhu. Sah. Kapan itu? Ketika kita membasuh juzuk pertama, anggota pertama dari wajah. Andaikan ketika kita membasuh wajah, misalkan di sini kita tidak berniat, kemudian setelah di sini kita baru berniat, maka yang di atas tidak dikatakan sah basuhannya. Tetapi yang dikatakan sah basuhannya adalah dari kita sudah berniat, maka diulang lagi untuk sahnya membasuh muka. Jadi niat wudhu saja mencukupi. Misalkan saya berniat wudhu karena Allah Ta'ala, saya berniat wudhu, cukup. Bedanya dengan mandi wajib. Kalau mandi wajib harus ada wajibnya. Saya berniat mandi wajib atau mandi mengangkat hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, ada wajibnya. Tapi kalau wudhu tidak disyaratkan ada fardunya. Walaupun kalau mendatangkan kata fardu tentu lebih baik. Aku sedia wudhu fardu karena Allah Ta'ala. Akan tapi kalau mau mengatakan aku sedia wudhu saja, sengaja saya wudhu, sah. Bedanya apa? Bedanya karena kalau wudhu itu tidak ada yang menyamainya. Kalau sudah wudhu ya berarti rukun. Kalau 2 kali belum batal wudhu, kemudian dia wudhu lagi, berarti otomatis sudah sunnah. Beda dengan mandi, karena ada mandi yang biasa untuk kesehatan, untuk kebersihan, ada mandi yang untuk sunnah, ada mandi yang untuk fardu. Maka perlu ditamyiz apakah fardu atau sunnah, sehingga tidak sah niat mandi wajib kalau tidak mengatakan wajib, tidak menyebut wajibnya di sana. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu walaupun tidak mengatakan fardu, sudah sah wudhunya. Mengapa? Karena wudhu pertama pasti hukumnya fardu. Sama dengan haji. Haji pertama tidak perlu kita mengatakan saya berniat haji fardu, haji rukun. Tidak, cukup nawaitul hajjah. Mengapa? Haji pertama otomatis menjadi rukun. Haji kedua otomatis menjadi sunnah, kecuali kalau sudah bernazar. Dan tempat niat itu di dalam hati. Jadi ketika mengatakan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala, diucapkan dengan lisan, itu tidak mencukupi jika hatinya tidak berniat ketika membasuh muka.
Jadi ketika membasuh tangan, membaca itu boleh untuk membantu. Malah disunatkan jika dengan itu bisa membantu hati kita untuk menetapkan niat. Maka perbuatan yang bantu untuk suatu yang wajib itu penting. Sehingga dikatakan sunnah talafuz bin niyah. Sunnah supaya ketika dia membasuh mukanya, hatinya sudah mantap untuk berniat. As-sani ghuslul wajhi. Rukun yang kedua adalah ghuslu, membasuh al-wajhi, wajah. Beda dibaca ghuslu dengan ghuslu. Kalau ghuslu itu membasuh seluruh tubuh, mandi, ghuslul janabah. Kalau ghuslu membasuh sebagian tubuh atau yang tidak berakal, membasuh piring, membasuh kendaraan pakai ghuslu karena tidak bernyawa, membasuh tangan karena bukan seluruh tubuh ghuslu, tapi kalau seluruh tubuh ghuslu, itu bedanya. Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh itu artinya mengalirkan air. Jadi kalau tidak sampai mengalir airnya bukan membasuh namanya. Bedanya membasuh dengan mengusap. Kalau mengusap, kita basahkan air, ada air basah di tangan, kemudian diusap, bisa basah tetapi tidak sampai mengalir, itu tidak sah. Karena rukunnya adalah ghuslu, membasuh sampai air mengalir. Al-wajhi, wajah. Wajah, muka. Yang namanya wajah secara tulan, secara panjang adalah ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa akhiril lahyaini. Dari tempat tumbuhnya rambut secara biasa sampai bertemunya dua tulang gigi, dua tulang yang tempat tumbuhnya gigi. Itu wajah secara panjang. Sebut biasanya mengapa? Karena memang ada orang yang rambutnya tidak tumbuh di sini tapi di atas. Mana batas rambutnya? Kalau normal biasanya di mana? Di sini. Dari situlah batas wajahnya. Ada orang yang kendingnya malah penuh rambut. Apakah dari sana dia akan membasuh mukanya? Tidak. Kita takdirkan secara normalnya. Kalau tidak, kalau secara normal di mana tumbuh rambutnya? Di sini. Maka dia membasuh mukanya secara normal. Tempat tumbuh rambut yang kebiasaan orang secara normal. Jadi tidak dihitung kalau ada orang yang rambutnya misalkan seri masih, artinya diseri saja yang masih, atau ada yang rambutnya terlalu banyak lebat sampai menutupi kendingnya. Secara ardon, secara lebar, yang namanya muka adalah ma bainal uzunaini, dari telinga sampai telinga. Dari segala yang ada di sini wajib dibasuh. Rambut wajib dibasuh. Tai lalat, jerawat, bulu, semua wajib dibasuh. Makanya rambut yang di sini kan ada di antara telinga dan juga di batas tempat tumbuh rambut. Maka rambut itu termasuk wajah yang harus dibasuh ketika wudu. Maka ibu-ibu yang punya rambut panjang ini harus dikeluarkan dulu baru ketika wudu, karena wajib dibasuh wajah. Arti wajah adalah kulit wajah dan segala apa yang tumbuh di wajah. Bagi yang punya jenggot tebal, jenggot cambang dari sini tebal, maka tidak wajib membasuh batinnya, cukup zahirnya.
tebal. Tapi kalau tipis maka dengan batinnya. Dari mana kita tahu tebal dan tipisnya jenggot? Dari kalau kelihatan warna kulitnya oleh orang yang dari jarak berbicara biasa, maka itu tipis. Tapi kalau tidak kelihatan kulitnya, dilihat dari jarak pembicaraan, maka dikatakan tebal. Tetapi sunnah menyela kalau wudhu dia menyelah dari bawah di salah untuk membasuh yang di dalam. Sunnah. Tapi yang wajib kalau jenggotnya tebal itu zahirnya saja, yang kelihatan saja, tidak sampai diwajibkan yang dalamnya. Tapi kalau jenggot Pancasila yang cuma 5 lembar ya harus wajib dibasuh dengan dalamnya, zahir dan batinnya. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan bersama kedua siku. Musannif pakai kata ma'a, bukan ila. Mengapa? Karena kalau ilal mirfaqaini nanti ada orang yang mengira sampai ke siku, artinya siku tidak termasuk yang dibasuh. Maka pakai ma'al mirfaqi ini bersama, berarti wajib harus dibasuh sikunya dari ujung tangan sampai ke siku. Di tangan itu, yang namanya tangan sebenarnya secara bahasa itu dari ujung jari sampai ke katip pundak, itu tangan semua. Tapi kalau dalam bab wudu yang namanya tangan itu adalah sampai siku, karena itu yang wajib dibasuh. Dalam bab hukuman bagi pencuri, potong tangan maksudnya adalah tangan sampai pergelangan tangan, bukan sampai siku dan sebagainya. Sama juga di sini wajib membasuh. Membasuh artinya sampai mengalir. Apa yang dibasuh? Kulit dengan apa-apa yang ada tumbuh di atas kulit dari kedua tangannya. Kalau ada jari-jari lebih misalkan, maka wajib juga dibasuh. Ar-rabi'u, yang keempat dari rukun-rukun wudu, mashu syai'im minar ra'si. Mashu bukan pakai ghuslu, tapi mashu, mengusap. Mengusap sesuatu daripada kepala. Sesuatu artinya mau kulitnya atau apa yang tumbuh di kepala, rambut diusap. Usap artinya tidak sampai mengalir. Basuh tangan dengan air, kemudian tidak ada airnya, tangannya masih basah, kemudian diusap. Cukup. Bagaimana kalau cara membasuh? Sah, karena lebih daripada yang diperintahkan. Tapi tetap yang lebih afdal adalah sesuai dengan yang diperintahkan, dengan cara diusap. Sah dengan membasuh, tetapi lebih afdal dengan mengusap. Di sini sesuatu artinya sedikit. Ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, walaupun sedikit saja. Satu helai rambut saja. Akan tapi dengan syarat rambut itu tidak boleh keluar dari batas kepala. Misalkan ada orang yang punya rambut panjang sampai di sini, kemudian dia basuh, yang dia usap adalah rambut di sininya. Tidak sah, karena rambutnya berada di luar batas kepala. Ada orang yang rambutnya keribu sampai atas, kemudian dia basuh, dia usap atasnya, tapi kalau atasnya dia tarik akan keluar dari batas kepala, juga tidak sah.
maka harus dia usap adalah rambut yang ada di batas kepalanya. Atau perempuan rambutnya panjang ke sini, kemudian di rambutnya yang panjang itu di ujungnya yang diusap, tidak sah, karena dia mengusap, karena yang disuruh diusap itu adalah bukan rambut tetapi kepala, akan tapi rambut mewakili kepala selama dia masih berada di batas kepala. Sunnah tentu saja mengusap seluruhnya, khurujal minal khilaf, karena ada sebagian mazhab seperti mazhab Maliki yang mewajibkan membasuh semua, mengusap semua kepala. Al-khamisu, yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki. Jadi setelah membasuh, mengusap kepala, kemudian rukun kelima adalah membasuh kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki, itu rukunnya, dan wajib lebih dari mata kaki sedikit, sama dengan tadi ketika membasuh tangan yang wajib sampai siku. Tapi pas siku itu sulit, kalau sulit jangan dikerjakan. Pas sulit, yang mudah lebih atau kurang, tapi kurang tidak boleh, maka wajib hukumnya lebih sedikit. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Demikian juga dengan kaki, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Pas membasuh mata kaki sulit, pas. Yang ada lebih atau kurang. Kurang tidak sah, maka wajib lebih sedikit. Sama dengan orang menjual beras atau apapun dengan timbangan 1 kilo, pas 1 kilo itu sulit. Yang ada adalah pasti akan lebih dari 1 kilo atau kurang 1 kilo. Kurang dari 1 kilo diancam wailul lil mutaffifin, akan melaknat orang yang berlaku curang, maka wajib hukumnya lebih ketika menjual. Lebih sedikit itu yang lebih, karena pas tak mungkin. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Maka demikian pula ketika membasuh tangan, membasuh kaki, lebih dari siku itu sedikit wajib, karena pas sampai siku itu sulit, maka wajib dilebihkan. Nah, kemudian melebihkan lagi dari yang wajib tadi itu sampai ke ketiak, sampai ke ketiak, kelelek, itu sunnah. Itu yang dikatakan sebagai italatut tahjil. Kalau muka, membasuh muka sampai batas-batas muka itu sulit, maka wajib melebihkannya sedikit. Lebih dari melebihkan sedikit namanya sunnah, namanya gurroh. Maka Rasulullah SAW dikatakan sebagai salah satu gelar beliau Sayyidul Gurril Muhajjalin. Ketuanya, sayyidnya Gurril Muhajjalin, orang yang bercahaya muka dan kedua kakinya. Asalnya Gurril Muhajjalin itu adalah untuk kuda yang hitam kemudian putih di kendingnya, putih di kakinya. Nah, dipermisalkan seperti itu, bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat akan diketahui ciri-ciri oleh Rasulullah SAW dari cahaya mukanya dan tangan kakinya akibat air wudhu. Maka disunnahkan kita untuk memanjangkan dalam ketika membasuh muka, jangan terlalu pas tapi panjang. Juga dengan ketika membasuh tangan juga kalau bisa dilebihkan, maksimalnya sampai ke ketiak. Kaki dilebihkan maksimal sampai ke lutut. Kemudian yang terakhir as-sadisu, yang keenam at-tartibu, tertib.
Tartib artinya tertib, teratur sesuai dengan urutan yang telah disebutkan. Maka tidak sah jika tidak teratur. Misalkan mencuci kaki dulu baru mencuci tangan, tidak sah. Dari mana di dalilnya didapat tartib itu merupakan rukun wudu? Dari Al-Quran yang meletakkan mengusap di antara dua membasuh, kata para ulama. Kalau mengapa Al-Quran menyebut mengusap, membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki? Kalau memang tidak wajib tartib, ya mengusap, sebut semua juga yang membasuh baru mengusap. Tapi penyebutan antara mengusap di antara dua yang dibasuh itu ada isyarah, ada menunjukkan bahwa memang harus seperti itu. Susunannya seperti itu, tartibnya seperti itu. Bagaimana jika ada orang yang mandi wudu dengan cara menyelam? Walau ghatasya fi ma'in walau qalilan. Apabila dia menyelam di air sekalipun air itu qalilan, kurang dari 2 kullah. Nawiyan, hal keadaannya dia berniat. Saya berniat wudu karena Allah Ta'ala. Tulis sahha wudu'uhu, sah wudu'nya. Wa illam yankus zamanan yasa'ut tartibul haqiqih. Sekalipun secara takdiran tidak mungkin akan tertib kapan dia basuh muka, kapan basuh tangan, rembak ruan. Akan tapi secara takdir itu bisa tertibnya. Per sekian detik itu ada tertib. Dari membasuh muka, setelah basuh muka, basuh tangan, terjadi. Walaupun kelihatan serentak. Dia menyelam serentak, tapi bisa ditakdirkan setelah membasuh muka baru dihitungkan baru membasuh tangan, baru membasuh kepala, karena boleh menggantikan mengusap dengan membasuh, walaupun lebih afdal mengusap tadi itu, kemudian membasuh kaki. Ada jeda-jeda untuk kira-kira melakukan seperti itu sehingga hukumnya sah. Walaupun secara hakiki tidak mungkin, saking 1 detik saja langsung tulis. Kayaknya bagaimana dia membagi. Akan tapi takdir bisa, karena 1 detik itu berapa mili detik, berapa bagiannya lagi bisa dibagi. Jadi boleh kita wudu, menyelam sekali dengan niat wudu, kemudian sudah termasuk tertib karena secara takdir bisa ditakdirkan. Mungkin sampai di sini dulu kita muzakarahnya rukun wudu, dan di sini musannif yang mengarang kitab Safitun Najah tidak menyebutkan sunnah-sunnah dan makruh-makruh wudu. Beliau hanya membahas mengenai rukun-rukun wudu yang 6 ini. Insyaallah nanti kita akan bahas sedikit mengenai sunnah-sunnah wudu di dalam kitab syarahnya Safitun Najah, yaitu Nailur Roja, untuk kita bisa wudu dengan sempurna, dengan isbagul wudu. Mengapa? Karena banyak sekali hadis tentang kelebihan orang yang wudu dengan sempurna, dengan isbagul wudu. Selain rukun juga sunnah-sunnahnya didatangkan. Salah satunya adalah hadis Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat. Apakah mau kalian aku kasih tahu sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat? Tentu para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab, isbagul wudu'i alal makarih. Berwudu dengan sempurna ketika kita
malas untuk melakukan wudu itu. Benci kita. Misalkan kenapa dikatakan benci? Dalam cuaca yang dingin. Kita mau wudu, sangat malas sekali untuk menyentuh air. Nah, ketika itu kemudian dia wudu dengan isbaq, itu menghapus dosa dan mengangkat derajat. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid. Wa kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid. Maksudnya ya sering ke masjid supaya banyak langkahnya. Yang ketiga adalah intizarus sholati ba'da sholah. Menunggu sholat setelah sholat. Wazalika ribat. Itulah dikatakan sebagai ribat. Jadi orang yang setelah sholat kemudian berniat untuk menunggu sholat berikutnya, itu seolah-olah dia masih dalam keadaan sholat. Innakum lam tazalu fi sholati man tazartumus sholah. Sabda Rasulullah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalian tetap berada dalam sholat selama kalian menunggu sholat. Maka dihukumkan orang yang berniat menunggu sholat itu seperti orang yang sholat. Itu adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sepanjang waktu sholat. Hukumnya yaitu setelah sholat maka kita berniat akan menunggu sholat berikutnya. Sholat berikutnya kemudian berniat akan menunggu sholat berikutnya. Maka setiap waktu itu dihukumi kita dalam keadaan sholat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.